Engineering dan awalnya lulus dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bulan Agustus 2009, meraih banyak awards dari tingkat nasional dan internasional untuk kompetisi robotik, kemudian meraih Bachelor of Applied Science di tahun 2014, masuk ke Tokyo Metropolitan University, mendapatkan gelar master pada tahun 2018, kemudian mengikuti doktoral program dengan mendapatkan fellowship program dari JSPS, dan masih lagi visiting researcher di Politeknik Federale de Lausanne. Aku nggak tahu aku nyebutnya betul apa enggak, dari Switzerland tahun 2019. Dan setelah menyelesaikan doktoral tesisnya di Tokyo Metropolitan University untuk mendapatkan jenjang doktoral. Oke, lanjutnya masih banyak ini award beliau ya Bapak Ibu Saudara. Best Design Algorithm Innovation Intelligent Robot Contest of Indonesia 2012. Kemudian yang paling atas itu Fellowship Awardee, JSPS Doctoral Student, Best Paper Awards, Max Scholarship Awardee, banyak banget. Kalau saya baca semuanya nanti habis kita waktunya. Saya juga mau memperkenalkan jurnal papers beliau, publikasinya saya bacakan judulnya aja ya. Tahun 2020 itu tentang combining reflexes and external sensory information in neuromusculoskeletal model to control a quadruped robot. Wah, lah ini mirip keilmuan saya, cuman kalau keilmuan saya pada manusia ini. Oke, lanjutnya tentang Ahuro, a cat-like adaptive quadruped robot with novel bio-inspired capabilities. Judulnya aja begini, gimana ilmunya coba? Lanjutnya, evolving a sensory motor interconnection structure for adaptive by robot locomotion. Kemudian neuroactivity based dynamic path planner for 3D through terrain titik. Kemudian biologically inspired control system for 3D locomotion of a humanoid biped dan service robot planning via solving constraint satisfaction problem. Dan masih under review ada, dan conference paper beliau banyak sekali. Oke, demikian. Mari kita langsung aja undang Bung Azhar. Selamat siang Bung Azhar. Selamat siang, Mbak Ira. Ya, sudah siap untuk sharing pada siang hari ini? Ya, sebenarnya ya insya Allah siap sih. Saya coba share ya. Oke. Sambil Bung Azhar menyiapkan presentasinya, send reaction dulu dong Bapak Ibu, Mas Mbak, Saudara semua. Tepuk tangannya mana? Yes. Oke, waktu dan jaringan dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di sini. Ya, saya diminta oleh ketua untuk memberikan sedikit, mungkin saya sebagai stepping stone aja, karena sebenarnya inti dari acara ini adalah kita berkumpul di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun di Zoom. Dan sebagai alasannya yaitu saya memberikan materi seperti itu. Sebenarnya agak sulit juga yang memberikan materi yang dimana kita memiliki bidang keilmuan yang berbeda, kemudian mungkin dasar riset yang berbeda, background lingkungan riset yang berbeda, jadi sangat susah untuk memberikan suatu yang teknikal, yang secara teoritis. Karena mungkin di bidang masing-masing secara teoritis sangat banyak ya. Jadi di sini saya tekankan untuk sharing aja pengalaman saya, bagaimana saya melakukan riset. Jadi secara teori mungkin saya tidak akan
tekankan di situ karena mungkin sangat banyak sekali teori-teori bagaimana cara menulis. Ini sebagai subjektivitas dari saya, jadi nanti kita bisa diskusikan bagaimana kita melakukan riset yang baik, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita meregulasi perintah-perintah dari sensei atau bagaimana menanggapi perintah dari sensei. Mungkin tidak semuanya sensei kita itu memiliki manajemen yang baik atau memiliki sifat yang sportif atau fair dan lain-lain. Sebenarnya untuk menulis sebuah artikel yang dibutuhkan sebenarnya adalah yang pertama itu bukan cara menulisnya, tapi yaitu riset yang berkualitas di sini. Terus kemudian kita melakukan manajemen riset yang bagus. Baru di sini menurut saya itu menulis dengan struktur dan pemaparan yang jelas, jadi kayak straightforward gitu. Kemudian kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana cara menulis, mungkin kita bisa meniru atau melihat artikel-artikel yang bagus di bidang masing-masing, itu bisa dijadikan acuan bagaimana cara menulisnya. Kemudian juga bersabar dalam melakukan riset, karena untuk mempublish atau melakukan sebuah riset itu sangat dibutuhkan kesabaran karena ada proses-proses yang harus dilalui. Kalau misalnya kita cuma publish di sebuah conference yang biasa, mungkin tidak banyak effort yang kita lakukan, tinggal submit, terus tunggu review, setelah itu kita submit kamera ready. Kalau misalnya untuk jurnal yang bagus, kualitas tier 1 atau Q1, itu ada banyak step, mungkin bisa sampai sekitar lebih dari 1 tahun prosesnya. Motivasi riset dari kita. Jadi kita harus tahu mungkin di lab kita sebenarnya maunya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita tidak tahu atau misalnya kita masih blank, yaitu melakukan literatur review. Banyak-banyak membaca gitu. Mungkin banyak paper-paper atau buku-buku yang telah disediakan di lab, atau mungkin banyak senpai atau senior yang di lab, mungkin mereka bisa memberikan arahan-arahan atau paper apa yang harus dibaca seperti itu. Kemudian membagi topik research menjadi beberapa bagian workspace. Jadi kalau misalnya kita punya research ya, kita jangan fokus mengerjakan satu bidang itu. Mungkin kita bisa dibagi. Tiap research itu mempunyai pasti banyak part yang harus dilakukan ya. Mungkin itu bisa dibagi. Kemudian membuat jadwal timeline di sini. Jadi kita harus membuat misalnya untuk minggu ini kita harus melakukan apa. Dimulai dari misalnya per tahun. Tahun pertama kita targetnya seperti apa. Kemudian setelah tahun pertama kita buat lebih detail lagi. Per bulan kita targetnya seperti apa. Setelah itu per minggu targetnya seperti apa. Dan itu harus dilakuin, harus fokus. Kemudian membuat checkpoint. Di sini kalau saya checkpointnya itu conference. Jadi ada beberapa conference tiap tahun, mungkin ada 5 atau 4 conference yang mungkin bisa kita lakukan atau kita submit. Mungkin di situ kita bisa jadikan sebagai acuan bagaimana kapan harus melakukan publikasi, kapan riset ini harus selesai seperti itu. Yang selanjutnya yaitu selalu mencatat dan membuat dokumentasi di sini, yaitu tiap yang Anda lakukan atau teman-teman lakukan seperti eksperimen atau misalnya designing model atau modeling, itu harus benar-benar tercatat karena itu sangat penting ketika kita membuat suatu artikel. Yang terakhir yaitu memperbanyak kolaborasi. Jadi kita riset ini sebenarnya sangat susah
kalau kita melakukan sendirian, yaitu kita butuh teman atau baik itu internal di dalam lab atau eksternal atau di luar Jepang seperti itu. Bagaimana mengidentifikasi motivasi riset di sini? Yaitu pertama teman-teman harus memahami ya kemampuan pribadinya di mana gitu. Misalnya saya punya skill seperti ini, skill misalnya pengetahuan seperti ini, pernah melakukan pengalaman eksperimen seperti ini. Jadi dengan itu kita bisa mendesain motivasi riset. Mungkin ada juga teman-teman yang risetnya itu sudah disediakan oleh lab, jadi tidak perlu tinggal melakukan aja gitu. Kemudian di sini juga untuk mengidentifikasi motivasi riset, yaitu kita juga harus banyak-banyak membaca dan melakukan literatur review di sini. Paling enggak kalau misalnya untuk satu paper aja per hari. Karena sebelum kita berproses masuk ke dalam doctoral proses atau doctoral student, paling enggak kita itu harus sudah membaca minimal 150 paper ya, 150 paper artikel yang mempunyai hubungan dengan riset yang akan kita lakukan, minimal 150. Itu yang jadi kalau misalnya kan ketika kita membaca itu kan nggak semuanya itu sesuai, tapi ada juga yang tidak sesuai. Jadi total mungkin kita membaca minimal sekitar 300 paper sebelum kita masuk ke PhD. Kemudian setelah itu mengikuti grup riset unggulan di sini. Kadang mungkin kita berada di lingkungan yang masih di bawah dengan level-level laboratori yang lain gitu. Jadi dari lingkungan kurang sportif, terus mungkin dari sensei juga kurang sportif, kita bisa mengacu keluar atau ke lab-lab unggulan yang sesuai dengan bidang kita gitu. Kemudian membuat diagram research direction di sini. Jadi supaya jelas ketika kita melakukan sesuatu itu kita punya guideline. Oh, sebenarnya kita melakukan ini. Dan ini salah satu contohnya bagaimana membuat suatu research direction. Jadi di sini itu target problemnya itu apa? Kita harus sudah tahu di sini masalahnya apa. Kalau di sini multi-leg robot locomotion di sini. Kalau kemudian viewpoint-nya apa? Viewpoint-nya misalnya fokusnya kita di kemana gitu. Masalahnya apa, terus fokusnya di mana, terus motivasinya apa dari masalah yang kita jabarkan. Setelah itu kita mengambil motivasi apa. Terus kemudian ada objektif, apa yang harus kita lakukan di sini. Seperti apa? Dengan objektif kita tahu apa yang harus kita lakukan. Terus metodologi, ada beberapa metodologi yang kita lakukan. Kalau di sini saya kalau bidang robotik, sekarang trennya robotics itu tidak hanya mengacu pada control system atau engineering, tapi lebih ke kolaborasi antar bidang, interdisciplinary field. Misalnya dari psychological viewpoint, terus neurobiological viewpoint, atau bahkan dari fisiologi. Ini dengan kita membuat seperti ini, ketika kita kehilangan ide atau mungkin kita merasa kebingungan, yang kita lakukan itu nggak jauh dari ini. Jadi riset kita itu ya pasti menuju ke sini. Gitu. Kemudian di sini
kita harus melakukan manajemen literatur review di sini. Yaitu pertama memilih artikel yang sesuai. Kemudian mereview artikel secara efisien di sini. Pertama, kita baca dulu memilih judulnya. Kemudian kita membaca abstrak. Setelah abstrak itu sesuai, mungkin kita membaca conclusion-nya di sini. Ketika di conclusion mungkin sesuai tapi tidak dalam, jadi mungkin tidak ada interest lagi, mungkin kita cukup sampai sini, kemudian kita mencari artikel yang lain. Gitu. Kalau misalnya kita di sini terus kita di conclusion terus ternyata hasilnya memuaskan, terus kita lihat memperhatikan dari gambar atau diagram yang disajikan. Gitu. Jadi tidak langsung semua artikel. Jadi itu akan sangat kesusahan untuk yang kita sebagai orang natifnya bahasa Indonesia atau bahasa yang daerah sangat susah untuk membaca secara keseluruhan langsung. Jadi mungkin dengan cara ini kita bisa mereview paper atau artikel secara cepat. Kemudian setelah itu kita tidak hanya membaca tapi juga mencatat. Saya selalu mencatat di Excel atau di Word. Jadi pertama judulnya seperti apa. Kemudian di sini yang disajikan apa isinya. Mungkin ada 3 sampai 4 kalimat di sini. Terus kategorinya apa. Kemudian dari paper ini itu keuntungannya apa dan disadvantage-nya apa, kekurangannya apa. Ini harus tercatat. Jadi ketika kita ingin membuat artikel, semua data, semua related work atau literatur review itu sudah kita lakukan. Jadi kita tidak bingung untuk mencari literatur review lagi. Kemudian selanjutnya itu membagi topik riset menjadi beberapa bagian workspace di sini. Ini salah satu contohnya. Ini adalah diagram riset atau workspace saya ketika master tahun 2016, mungkin 2017 kan, 2016 ya, 2016. Itu riset saya itu tentang motion system di sini. Kemudian tujuannya itu membuat great motion capabilities di sini. Apa sih motion system di situ? Jadi motion system di sini dibagi menjadi, ini karena memang ini catatan ya, jadi akhirnya grafnya ini tidak not arranged well, jadi ya sebagai catatan aja, karena memang yang intinya itu konten aja, karena di sini kita bisa mencatat kekurangannya apa, terus tujuannya apa, jadi kita bisa menambahkan permodalan apa yang harus ditambahkan di sini. Ya, pertama kita membagi seperti ini. Pertama, log motion generator, stabilizing system, dan patch planning system. Motion system dibagi seperti ini. Mungkin teman-teman yang di bidang lain pasti sangat berbeda. Tapi intinya, yaitu kita paling nggak kita membagi. Jadi subsistemnya seperti apa, sub bagian-bagiannya. Kemudian ketika kita membuat seperti ini, ketika ada stuck di sini atau kita kebingungan di sini, kita lompatnya itu tidak akan keluar dari riset kita. Mungkin kita keluarnya di sini, di daerah sini, atau misalnya, oh kita membuat sini. Ketika di sini ada kekurangan, kita masuk ke sini gitu. Terus misalnya di sini neuroscience base, kita membuat recurrent neural model, kemudian untuk stabilizing system. Kemudian kita mencoba mengextend gitu, misalnya extended for human behavior menggunakan modular recurrent neural network model. Kita menghasilkan the stability system of 6-way as basic of biped robot computing system di sini. Ketika kita stuck di sini, kita bisa
misalnya pindah ke mungkin pekerjaan yang lain di sini. Mungkin kita bisa nambahkan, mungkin di sini kita nambahkan multi objektif GA gitu. Mungkin mendapatkan ada arrangement yang lain di sini, mungkin ada parameter-parameter yang lain. Terus kita kombinasikan dengan di sini pakai robot gitu. Terus jadilah seperti ini. Jadi dengan melakukan seperti ini, riset kita itu nggak akan bias ke mana-mana gitu. Ya fokusnya akhirnya kita bisa fokus mengerjakan sesuatu. Seperti itu. Kemudian di sini setelah kita melakukan manajemen research, kemudian melakukan research yang berkualitas, sekarang kita menulis artikel yang berkualitas ini. Yang pertama itu ya berdoa, luruskan niat, kemudian semua itu mengumpulkan data semuanya, seperti figure, terus diagram, terus catatan, literature review, semua mungkin ada ketika discussion dengan sensei atau teman, mungkin bisa dicatat di sini. Jadi mengumpulkan seluruh data. Jangan langsung menulisnya di dalam artikel, itu sangat rancu nanti. Jadi pertama kita kumpulkan semua data-data, kemudian membuat kerangka artikel di sini. Setelah itu menulis dengan bahasa yang sederhana seperti terlebih dahulu. Mungkin nggak semuanya yang di sini yang sudah terbiasa menulis dengan bahasa Inggris seperti native English. Ada juga yang bahasa Indonesia yang diinggriskan, itu sangat susah dibaca untuk orang. Apalagi sudah misalnya ada penggabungan dua kalimat atau misalnya improvement dari sebuah kalimat dari bahasa Indonesia di bahasa Inggris kan, itu sangat jangan dilakukan di situ, sangat terlarang karena justru akan membingungkan pembaca. Lebih baik menulis dengan present continuous tense atau past continuous tense ketika di eksperimen seperti itu. Simple aja karena ketika awal-awal dulu saya menulis artikel itu tidak bagus-bagus amat bahasanya, bahkan sangat nggak terlalu bagus. Tapi semua reviewer yang tidak mereject, tapi mungkin memberikan suatu arahan untuk mengimprove bahasa Inggrisnya, tapi tidak akan mereject karena rejection itu harus, ketika saya juga banyak mereview artikel-artikel, ketika kita rejection, kita harus alasan yang kita sebagai reviewer, alasan yang kita kemukakan itu nggak boleh bahasa, tapi dari quality of papers. Kenapa misalnya dari eksperimen yang kurang atau apa. Jadi di bahasa itu tidak ada alasan rejection. Tapi bahasa mempengaruhi pembaca atau mempengaruhi atau tidak bisa menarik minat pembaca. Itu masalahnya. Tapi kalau misalnya dari kualitas sudah, makanya kita yang penting itu jelas. Jadi present continuous tense atau past continuous tense itu yang harus dilakukan dalam menulis. Untuk orang awam yang jarang menulis paper ya. Kemudian hindari pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Jadi misalnya ketika di introduction kita sudah jelaskan panjang lebar, kemudian di eksperimen atau di metodologi kita menjelaskan lagi seperti itu. Misalnya ada suatu kata maksudnya seperti ini. Kemudian ketika di metodologi atau di section-section yang lain, kita menjelaskan maksud kata yang sama, mungkin dari bahasa yang berbeda. Itu sangat mungkin tidak perlu ya, karena saat ini banyak jurnal-jurnal itu menurunkan jumlah page-nya, limit page-nya. Jadi kita diminta untuk bagaimana kita menulis artikel secara ringkas, padat, dan jelas. Kemudian untuk menulis paper, usahakan fokus. Jadi ketika minggu ini kita membagi, misalnya minggu ini atau bulan ini, kita
atau mungkin 2 minggu ini kita fokus untuk menulis paper. Dia udah tulis aja paper. Asalkan data-data ini itu sudah tersedia, baru menulis paper. Jangan sampai menulis paper kalau kita tidak punya data seperti ini. Karena sangat susah, lebih susah memodifikasi sebuah paper ketimbang membuat baru. Itu yang saran saya. Jadi pertama mengumpulkan data ini. Ini harus tersedia terlebih dahulu. Catatan-catatan, terus data eksperimen, terus discussion notes, atau kemudian literatur review, semua harus disediakan terlebih dahulu. Kemudian kita fokus. Jangan membagi waktu menulis dengan pekerjaan lain. Karena ketika kita sudah jeda, untuk melanjutkan tulisan kita itu sangat susah. Kita harus membaca dari awal terlebih dahulu. Kemudian kita menuliskan tulisan kita. Karena kalau tidak seperti itu, tulisan artikel akan menjadi rancu. Kadang redundant atau akan terjadi seperti ini, pengulangan penjelasannya tidak perlu. Kemudian penyajian data atau konten, misalnya gambar itu, terus satuan-satuan itu harus standar yang ada. Kemudian dari misalnya kayak kata-kata baru, mungkin literasi yang ada yang digunakan dari bidang misalnya robotics dan psikologi mungkin beda. Jadi itu harus dipertimbangkan juga penggunaan kata-kata yang sesuai. Kemudian struktur artikel mungkin hampir sama dan mungkin juga berbeda tiap bidang. Kalau misalnya di engineering umumnya seperti ini, kalau misalnya di science juga mungkin seperti ini. Tapi berbeda lagi ketika mungkin ketemu mungkin antropolog atau social science, mungkin berbeda. Bagaimana kita membuat title, abstrak, dan keyword? Kita harus memilih kata yang mudah untuk diindeks atau dicari dalam bidang yang kita pilih. Gitu. Kemudian menggunakan kata yang umum digunakan. Jadi misalnya sebuah kata grasping atau misalnya locomotion. Locomotion mungkin dari bidang yang lain itu berbeda maksud. Atau reflexes. Reflexes kalau misalnya di robotics itu umumnya seperti ini. Kalau misalnya di neuroscience itu reflexes mempunyai arti yang berbeda. Kemudian introduction di sini harus memberikan, paling nggak kita harus menjawab apa yang Anda dan orang lain lakukan. Gitu. Kemudian kenapa melakukannya. Gitu. Kemudian yang metodologi, bagaimana melakukannya. Kemudian di experimental result, apa yang Anda temukan. Kemudian dengan discussion, apa arti semua itu. Seperti itu. Kemudian yang di sini, di conclusion, itu kebanyakan pada umumnya itu hampir mirip dengan abstrak ya. Tapi di conclusion itu harus memberikan justifikasi yang ilmiah. Jadi ketika kita sudah melakukan eksperimen, terus keuntungannya apa, maksudnya apa. Kemudian bisa menunjukkan apa ya selanjutnya ketika kita sudah melakukan sampai sini, terus kita bisa memberikan planning selanjutnya. Bagaimana mungkin eksperimen yang akan dilakukan setelah ini, seperti itu. Kemudian prospek yang harus dilakukan, seperti itu bisa dilakukan di conclusion. Atau banyak paper juga conclusion ini tidak ada, lebih dimasukkan ke discussion. Jadi dijadikan satu discussion di paragraf terakhir dari discussion, mungkin itu bisa dilihat di conclusion-nya seperti apa. Untuk menulis introduction, pengantar yang baik harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.
apa masalah yang diselesaikan. Jadi masalahnya apa, kemudian apakah ada solusi yang ada, ini kita butuh literatur review gitu. Kemudian mana yang terbaik, jadi kita mencatat advantage-nya apa, disadvantage-nya apa. Mungkin di situ ketika setiap paper kan pasti ada plus minusnya. Kemudian kita memberikan mungkin suatu terobosan baru atau bisa dijadikan motivasi atau tujuan paper ini di mana seperti itu. Kemudian memberikan batasan, mungkin batasan seperti scope ini memiliki batasan hanya untuk bidang robotics atau bidang manusia atau bidang hewan tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian apa yang ingin Anda capai di sini? Jadi dari semua ini tujuan paper kita apa? Jadi paling enggak introduction itu harus menjawab seperti ini. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi ini paper ini sudah terpublish, baru saja terpublish, yaitu di Journal Translation on Cybernetics. Ya mungkin bisa saya jadikan contoh karena sudah terbukti diterima di jurnal Q1 dengan impact factor tertinggi di bidang science atau computer science, yaitu 11. Jadi di sini kita bisa, ini salah satu contoh apa masalah yang ada di sini. Kita bisa kan masuk di sini. Kemudian masuk ke solusi. Apakah sudah ada solusi yang dilakukan? Di sini kita masuk ke sini. Kemudian mana yang terbaik dan mana yang apa yang bisa di-improve di sini. Kita masukkan ke sini. Kemudian di sini kita bisa masukkan tujuan kita apa. Ada research question di sini. Kemudian keunggulannya apa? Kita bisa masukkan di sini. Kemudian di paragraf terakhirnya bisa kita masukkan structure dari paper ini seperti apa, kita bisa jelaskan. Kemudian setelah itu ada tambahan lagi, mungkin tambahan literature review untuk spesifik ke bidang tertentu, misalnya information from supraspainal level to motor neuron. Karena di bidang ini mungkin ada hal yang perlu didetailkan, jadi bisa ditambahkan di sini untuk di literatur review-nya di sini. Kemudian metodologi. Di bagian ini kita harus bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana masalah itu dipelajari, kayak misalnya dari equation, terus dasarnya seperti apa, kita harus menuliskan di situ. Kemudian jika makalah yang diusulkan itu metode baru, yaitu kita perlu menyertakan informasi terperinci, sehingga pembaca yang berpengetahuan luas dapat mereproduksi eksperimen tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengambil data dari bidang lain, misalnya dari neuroscience atau fisiologi, kita mungkin bisa memasukkan dasarnya. Kenapa kita memilih itu, terus jadi dasar-dasarnya seperti itu kita bisa masukkan. Kemudian tidak mengulangi detail metode yang telah ditetapkan. Gitu. Misalnya kita merefer pada suatu paper tertentu yang kita lakukan, misalnya metode A itu dari paper ini. Jadi kita tidak perlu memasukkannya lagi. Kita bisa memberikan referensi di sini. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, paper-paper sekarang sudah mulai menurunkan limit batas dari page-nya. Karena kita bisa masukkan misalnya video, gambar itu secara online sebagai supplementary material.
Kemudian di bagian ini kita di eksperimental riset kita harus bisa menjawab pertanyaan apa yang kita temukan di sini dengan melakukan metode seperti apa, dan hasilnya harus penting untuk didiskusikan. Gitu. Kalau misalnya hasilnya sama aja, tidak memiliki dampak apapun, ya mungkin sangat susah untuk masuk ke paper yang bagus. Kemudian di sini kita di engineering, pada khususnya engineering, kita mungkin ada beberapa juga banyak paper juga yang menyarankan di luar bidang engineering harus ada kualitatif dan kuantitatif experiments. Kualitatif eksperimen seperti apa? Kita harus menganalisa secara detail dalam satu proses eksperimen. Jadi kita harus jabarkan ketika melakukan ini tuh hasil yang kita lihat apa. Gitu. Kemudian kuantitatif eksperimen di sini bertujuan untuk membuktikan bahwa memang ketika dilakukan berkali-kali hasilnya sama atau mungkin successful percentage rate-nya mungkin tinggi atau seperti apa. Bisa sebagai bahan pendukung untuk klaim dari temuan yang dipaparkan seperti itu. Jadi di sini ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menjabarkan kualitatif eksperimen di sini. Jadi misalnya kita dalam robot pergerakan tertentu di sini misalnya. Ada suatu pergerakan robot terus kita analisa menggunakan sensor, misalnya tiup sensor gitu. Ini osilasinya seperti ini. Dan kita harus analisa ini. Jadi akhirnya robot ini stable dengan stable point-nya di sini. Kemudian kita analisa misalnya, misalnya di sini range-nya amplitudenya sangat besar atau sangat kecil, gitu bisa dijadikan acuan bahwa dengan permodelan seperti ini kita dapat mungkin bisa menjadi lebih baik seperti itu. Dan setelah itu ini adalah satu contoh lagi juga ketika robot bergerak kita harus menjelaskan kenapa robot bergerak seperti ini. Itu harus dicarikan secara detail. Ini namanya qualitative experiment. Kemudian ada quantitative experiments untuk membuktikan bahwa temuan kita itu terbukti dengan dilakukannya beberapa eksperimen. Misalnya di sini kita melakukan percobaan 50 kali. Jadi robot dilakukan percobaan 50 kali. Mungkin untuk bidang lain pasti ada ya, mungkin dari segi fisiologi mungkin pasti nggak hanya satu subjek, pasti beberapa subjek yang harus dilakukan sebagai pembuktian bahwa mungkin metode yang dilakukan itu terbukti atau terpercaya. Kemudian misalnya ini dijadikan akhirnya dapat 88% sukses. Ini sebagai acuan bahwa bisa dikatakan bahwa berhasil seperti itu. Kemudian di discussion section hindari pernyataan yang melampaui apa yang dapat didukung oleh hasil. Jadi kalau kadang kita terlalu menjabarkan sesuatu out of the result, misalnya out of the data gitu. Jadi jangan melakukan seperti itu karena setiap pernyataan yang kita tampilkan di discussion harus mempunyai dasar hukum atau dasar eksperimen. Kemudian hindari ekspresi yang tidak spesifik seperti lebih tinggi, lebih rendah, atau sangat signifikan. Paling nggak kita sangat signifikan misalnya berapa persen gitu. 88%. Dari mana? Dari percobaan gitu. So lebih tinggi itu berapa? Lebih tingginya misalnya 5 derajat atau lebih rendahnya berapa? Misalnya -3 atau seperti apa.
Hindari pengenalan istilah atau ide baru secara tiba-tiba. Anda harus menyajikan semuanya di bagian pendahuluan. Jadi di discussion sebenarnya kita fokusnya itu untuk menjelaskan, terus mendiskusikan apa dari hasil yang kita dapatkan di eksperimen. Dan ketika kita memberikan suatu kata-kata yang baru di sini atau literasi yang baru, mungkin reviewer akan sangat tidak tertarik di situ. Jadi kalau tiba-tiba seperti itu, kalau tiba-tiba mendiskusikan seperti ini. Jadi akhirnya akan rancu paper itu. Jadi untuk menghindari seperti itu, jadi di awal lagi kita harus fokus dalam menulis paper, straightforward. Kemudian spekulasi tentang kemungkinan penafsiran diperbolehkan, tetapi ini harus berakar pada pernyataan, bukan imajinasi, untuk mencapai interpretasi yang baik. Untuk di sini, spekulasi itu diperbolehkan karena di diskusi ada juga pendapat, tapi pendapat ini mungkin tidak berdasarkan data, tapi berdasarkan dari referensi dari paper yang lain. Kita harus bisa memberikan dasar dalam setiap pernyataan yang kita ajukan. Ya mungkin di sini sampai sini aja dulu diskusi atau pemaparan dari saya, sharing-sharing dari saya mungkin lebih ditekankan dengan diskusi ya, karena diskusi sangat baik karena dari situ kita tahu sebenarnya permasalahan ketika menulis itu di mana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bung Azhar untuk presentasinya. Waduh, luar biasa kami ngelihat artikelnya dan skripnya sedemikian sehingga. Oke, untuk Bapak Ibu, kita buka sekarang sesi untuk berdiskusi ya. Boleh sharing pengalaman, boleh juga kalau ada pertanyaan gitu. Jadi silahkan, boleh dibuka videonya biar kita saling lihat-lihat. Iya, luar biasa impact faktornya 11 Mbak Eni, gila nggak tuh? Kita gigit jari. Iya, boleh silakan Mbak Eni. Saya spotlight ya. Faktor 11. Kalau kita 1,1. Setengah. Iya, entar Angga, Mbak Aini dulu. Silahkan, Kak Aini. Ya. Gini Mas, kan katanya tadi pas di manajemen riset yang bagus itu, Mas Azhar bilang memperbanyak kolaborasi dengan instansi dari luar. Nggak tahu sih, mungkin kalau di bidangnya saya sama Mas Azhar beda kali ya. Cuman pengen tahu aja gimana sih Mas Azhar nyari kolaborasi itu. Itu kan misalnya riset kita itu kan pasti ada berkaitan sama, maksudnya interaksinya langsung sama sensei gitu kan. Itu tuh Mas Azhar nyari kolaborasi sendiri atau emang rekomendasi sensei atau kayak gimana gitu? Ya, pertama jujur kalau di lab saya riset saya sangat berbeda dengan risetnya sensei. Viewpoint saya sangat berbeda dengan viewpoint sensei. Bung Azhar, interupsi sebentar. Boleh screen share-nya diselesaikan, ditutup dulu biar kita ngelihat ekspresinya. Bentar ya. Yes. Okay. Nah, itu dia. Yuk, lanjut. Ya, pertama, riset saya dan sensei yang lab saya sekarang sangat berbeda. Viewpoint-nya pun sangat berbeda. Dan cara berpikir, style-style-nya pun sangat berbeda. Jadi, riset yang saya lakukan itu sangat jauh berbeda dengan riset yang di lab ini. Jadi, dengan itu saya ter-encourage untuk keluar. Jadi ketika misalnya ada conference, itu saya coba ikuti nulis. Jadi gini, ada conference dan jurnal.
Kalau jurnal itu tujuannya untuk kita mempublish secara keseluruhan apa yang kita lakukan secara detail. Jadi fokusnya bagaimana membuat orang itu membaca lebih baik, membaca artikel sehingga orang itu tertarik dengan research kita. Yang kedua, untuk conference tujuannya itu sebenarnya bukan men-sharing research kita, tapi tujuannya itu untuk mencari kolaborasi atau bertemu dengan orang-orang atau orang-orang yang sebidang dengan kita dari universitas lain atau dari negara-negara lain gitu. Jadi saya submit untuk mencari profesor yang saya tuju. Saya sudah punya acuan, lab ini yang lab terbagus. Kemudian lab ini itu nggak mungkin ke conference yang biasa, dia harus conference yang bagus. Jadi saya bagaimana caranya untuk submit ke conference yang bagus, diterima di sana, kemudian dapat grant untuk travel grant. Dan di sana akhirnya saya ketika di sana saya ketemu dengan profesornya. Gitu. Ketemu dengan profesornya, saya ajak diskusi, kemudian mungkin kita akhirnya setelah itu selanjutnya kita mungkin kasih kontak-kontakan, kemudian setelah itu saya ajak untuk kolaborasi seperti itu. Jadi dengan itu kita bisa, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk research visiting di laboratoriumnya dia. Gitu. Jadi di situ saya belajar banyak gitu. Jadi intinya kita harus keluar. Kalau menurut saya, kecuali labnya memang bagus. Gitu. Satu lagi tambahan. Mas Azhar masih mau lanjutin dulu. Enggak, lanjutan pertanyaannya. Terus ada lagi, kalau misalnya kita tidak, misalnya apa? Kalau misalnya kita nggak ada kesempatan untuk keluar, ada beberapa cara. Mungkin dengan kita meng-email sensi-sensi yang kita anggap atau misalnya profesor atau laboratori yang bagus, mungkin kita bisa meng-email mereka atau terus mungkin sekedar diskusi atau sekedar bertanya dari paper yang mereka buat, kemudian kita bertanya. Mungkin dengan itu kita harus aktif keluar gitu. Sehingga mungkin ada feedback, nggak hanya terkurung dalam satu lab itu. Ya, itu dari saya. Wow, silakan Kak Aini kalau masih ada pertanyaan. Jadi gini kan, misalnya kan kalau kayak Mas Azhar berarti emang risetnya beda banget sama Sensei. Iya. Kalau sekiranya untuk orang-orang, ya misalnya contohnya yang emang kita datang ke sini, risetnya itu emang sudah ditargetkan untuk mengerjakan ini kayak gitu misalnya. Terkadang kan kalau seperti itu bisa jadi ternyata yang kita kerjakan atau kita diskusi dengan luar ternyata malah kan kita perlu izin sensei atau segala macam gitu. Ada tipsnya nggak gitu? Maksudnya apa sih supaya nggak ada konflik nanti gitu-gitunya? Tergantung sensei ya. Jadi waktu itu kenapa saya diberikan kebebasan sensei, kemudian juga saya dapat grant dari JSPS itu, karena pertama ketika awal waktu saya kasih lebih untuk menumbuhkan kepercayaan dari sensei gitu di awal-awal. Jadi ketika sensei sudah percaya dengan kita, terus kita diberikan kepercayaan melakukan semuanya menurut kita. Jadi ya akhirnya sensei percaya dengan kita diberi kebebasan. Misalnya dari metode A, sensei misalnya ngotot metode A paling bagus. Oke lah, tapi kita punya, karena sensei tidak terjun langsung ya, yang terjun langsung itu kita punya pandangan yang lain. Jadi lakukan aja yang apa yang disarankan sensei, lakukan aja, nanti bandingkan apa yang menurut Anda lebih bagus. Jadi itu paparkan dua-dua itu. Ini yang menurut sensei, ini yang dari saya gitu.
Jadi ketika itu Sinsi mungkin akhirnya lama-kelamaan akan paham, apa yang Aini lakukan atau teman-teman yang lain lakukan itu memang terbukti gitu, lebih baik gitu. Jadi akhirnya dengan itu selanjutnya pasti lebih percaya gitu. Yang kedua mungkin sebenarnya nggak masalah ya menurut Sinsi selalu ngikut risetnya Sinsi. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita juga keluar menurut akhirnya metode-metode itu enggak dari satu arah tapi banyak arah. Jadi kita bisa banyak referensi di situ. Nah, Makasih Mas Azhar. Oke, makasih Kak Aini. Itu pertanyaan kita bersama sebenarnya. Berikutnya tadi ada dari Uncle Median. Silakan Uncle, kalau ada yang mau disampaikan. Ya bagus tadi. Sebetulnya bukan pertanyaan yang lebih ke ini ya respon ya. Tadi bagus juga beberapa jurnalnya publikasi termasuk di impact factor yang 11 tadi, tinggi juga itu. Itu berapa lama prosesnya Pak? Setahun apa? Itu paper yang keberapa itu, yang dari master atau yang dari PhD? Saya cerita sebentar ya. Jadi pekerjaan PhD secara 3 tahun ini itu baru terpublish barusan itu. Baru mungkin di accept Januari kemarin tahun 2001. Jadi selama PhD saya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi saya lulus PhD ini berkat paper-paper jurnal yang ketika master saya kerjakan di master. Jadi 3 jurnal itu saya kerjakan dari hasil master student. Nah untuk 3 jurnal ini itu pertama saya submit 2009 sampai sekarang belum diterima, masih under review. Terus ketika dapat review kita balas lagi terus-terusan sampai itu. Ada beberapa 4 kali gitu. Dari 2009 sampai sekarang itu masih under review. Itu impact faktornya 9,9. Kemudian ada akhirnya Januari kemarin ada dua jurnal yang sudah terasiap. Itu prosesnya sekitar 1 tahun, 9 sampai 10 bulan lah. Prosesnya kira-kira segitu. Ya. Berarti take home message-nya buat yang master terutama mungkin. Jadi kalau mulai pas master itu sekaligus mikir buat ancang-ancang Iya. dan S3 gitu ya. Jadi di sini sangat susah ya karena PhD itu harus submit jurnal ya. Kalau misalnya di luar, misalnya di universitas yang lain yang bagus-bagus itu, PhD tidak di-encourage untuk submit jurnal, tapi fokus untuk riset. Dan ini hasilnya setelah tesis, setelah defense, itu kan sudah pasti bagus kan. Setelah defense sudah di review masing-masing oleh reviewer masing-masing itu, pas hasilnya kan pasti sudah bagus. Jadi ini hasil yang bagus ini bisa disubmit ke jurnal yang bagus gitu. Kalau sebelum kita menyelesaikan tesis, tapi sudah diburu-buru untuk jurnal itu sangat susah gitu. Apalagi jurnal proses kita untuk pengajuan sidang dissertation itu paling nggak 6 bulan sebelum kelulusan ya. Misalnya Maret ini. Jadi bulan Oktober itu harus sudah ready paper itu. Terus tesis itu sudah ready. Jadi sekitar 2,5 tahun kan. Prosesnya 2,5 tahun. Kemudian proses jurnal itu 1 tahun. Paling nggak rata-rata 1 tahun. Jadi dalam 1,5 tahun itu kita harus sudah menyelesaikan research kita dan harus dipublish. Itu kan tidak masuk akal gitu. Sangat susah gitu. Jadi itu juga problem dari teman-teman yang lain di sini, di Hino juga, mungkin di kampus lain, ya Kak, misalnya kampus di IT, kemudian kampus-kampus yang lain, teman-teman di sana juga bermasalah dengan ini, karena diharuskan untuk submit jurnal. Requirement berapa jurnal, Mas Median? Apa? Kalau di Arakawa? Iya. Kalau di Arakawa itu
Awalnya Sensei sih bilang sebetulnya ada yang bilang ada yang dua, ada yang tiga. Tapi teman-teman juga saya dengar-dengar dua juga udah bisa selesai gitu. Tapi ada yang bilang tiga. Tapi saya bilang minta saya untuk nyiapin tiga sebenarnya. Tapi nggak tahu yang mana yang benar. Kayak sih Kalau minimal dua deh, minimal dua. Tapi tiga itu on progress atau gimana? Kayaknya. Cuman kalau di sini itu di sana berapa? dari departemen itu dua, dari departemen dua, syarat departemen dua. Iya. Tapi tiga itu mungkin dari sensei-nya gitu. Jadi kalau sini sensei tiga kan, misalnya Maratus itu dua jurnal itu bisa makan cuan. Kalau di sini tapi tadi Mas Azhar udah ada 4 itu 5 ya malah. Satu on progress lagi. Under itu review yang nomor pertama kan yang teraccept sudah 5 ya. Sebenarnya 2 itu baru teraccept, nggak saya ajukan untuk tesis. Pengajuan tesisnya itu 3 sebelumnya tahun 2018, 2000 yang saya submit 2018 gitu. Jadi kerjaan master itu saya submit. Jadi aman gara-gara itu. Kalau misalnya saya nggak punya jurnal ya mungkin belum lulus gitu. Karena baru mungkin lulusnya baru semester depan gitu. Naruhodo nih. Iya. Oke. Pak Pras nih kayaknya Pak harus Median. bicara nih. Turun gunung Pak Pras. Iya Pak. Oke, dari Pak Median masih ada yang mau disampaikan? Yang lain dulu deh mungkin. Tadi Aufa kayaknya mau ngomong deh tadi, buka mic. Oke, tapi yang sudah nulis dan saya catat itu ada Bung Andre. Bung Andre, selamat siang. Sepertinya ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Silahkan, Bung Andre. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mas Andre. Oh ya. Nah, akhirnya video yang dibuka. Terima kasih. Jadi saya tadi konferensi itu Pak, nanti kan sekitar April nanti templates dengan sensenya itu kita itu kan tidak bisa dibagi dengan institusi di luar laboratoriumnya itu. Nah, kalau di punyanya Pak Azhar itu kan bisa keluar tuh, bisa ikut conference. Nah, apakah itu ada problem juga yang sama dengan yang saya hadapi nantinya itu apa gimana Pak? Terus yang kedua, artikel yang kita gunakan nanti untuk kita submit sebagai requirements untuk ujian disertasinya itu apakah riset kita sebelumnya yang sudah kita kerjakan sebelumnya atau riset yang sedang kita kerjakan ketika studinya itu, misalkan studi PhD-nya itu. Terima kasih, Pak. Iya, sebenarnya conference itu ada yang misalnya kayak aerospace itu sangat susah untuk sharingnya. Kalau robotics itu sangat, atau di bidang AI itu sangat terbuka ya, termasuk jadi kalau misalnya di aerospace itu, kalau misalnya terus menjadi medis itu mungkin sangat tertutup ya. Kemudian untuk di conference itu bisa jadi sedikit aja improvement itu bisa dijadikan conference gitu, atau konseptual itu bisa dijadikan conference gitu. Nggak harus keseluruhan, karena pada dasarnya kita di conference itu juga sebenarnya nggak terlalu signifikan hasil yang kita kerjakan. Jadi sedikit aja nggak masalah kalau conference. Ataupun misalnya konseptual dari sistem kita seperti apa itu boleh gitu. Atau misalnya teori-teori yang kita paparkan itu meskipun masih dalam sebuah konsep, tapi yang kita punya dasar dari konsep tersebut bisa dijadikan conference gitu. Kalau misalnya jurnal, kalau jurnal harus end to end, jadi harus selesai dari apa tujuan kita, terus setelah itu hasil yang didapatkan itu harus selesai gitu, harus menjawab semua pertanyaan gitu. Kalau misalnya untuk conference tidak perlu, nggak masalah, itu menurut saya. Dan
dan menurut teman-teman yang lain kalau misalnya atau dengan pengalaman-pengalaman yang saya lihat dari konferensi yang ada itu tidak perlu signifikan seperti itu. Kemudian untuk artikel sangat susah ketika kita mempublish jurnal itu sesuai dengan research PhD yang kita jalankan. Sangat susah. Jadi syaratnya dari TMJ itu satu paper, itu misalnya ada 2 ya. Syaratnya dari departemen itu ada 2. Jadi satu artikel itu bebas dan satu lagi itu harus disubmit ketika kita PhD. Walaupun itu hasilnya sebelumnya. Misalnya kita masuk PhD bulan April gitu ya. Terus kita submitnya bulan Mei ketika PhD. Walaupun itu hasilnya dari master, itu bisa dijadikan selesaikan syarat. Dan permasalahannya dulu waktu itu saya juga bermasalah. Tiga-tiganya kan paper yang saya submit itu kan master. Dan semuanya itu saya submit sebelum masuk PhD. Tetapi ada proses review kan, jadi belum diterima. Proses review itu, saya dapat proses review itu Maret, tahun 2018, sebelum saya masuk PhD. Kemudian saya submit lagi untuk autorespon, itu bulan Mei 2018. Dan ternyata itu bisa dilakukan. Itu dianggapnya itu disubmit bulan Mei. Jadi itu bisa jadi syarat. Kayak gitu. Jadi karena secara logika sangat tidak mungkin mengerjakan riset selama cuma 1,5 tahun. Itu sangat susah menurut saya ya di bidang robotika ya. Jadi tidak kalau di TMU tidak ada syarat yang mengharuskan kita pekerjaan PhD harus di artikel dari pekerjaan PhD yang akan disubmit. Tidak ada syarat seperti itu. Cuma ada syarat ada minimal satu jurnal yang disubmit ketika masuk PhD kayak gitu. Tapi kembali lagi itu di syarat departemen tidak ada. Tapi kembali lagi ke Sensei. Kalau Sensei pengennya apa juga bagaimanapun kita harus nurut. Seperti itu. Ya, Pak, mau lanjut nanya yang berhubungan dengan tadi yang misalkan udah ditetapin dari departemen itu kan 2 artikel misalkan kayak gitu. Terus kan satunya lagi artikel bebas yang maksudnya yang sebelum kita masuk ke PhD itu. Nah, yang satu artikel bebasnya itu indeks impact factor-nya itu udah ditentuin sama departemen atau itu gimana itu, Pak? Tidak ada keharusan untuk impact factor berapa gitu. Tapi minimal peer review atau terindeks, misalnya indeks Scopus atau indeks Web of Science kayak gitu. Jadi minimal terdaftar, jurnalnya terdaftar. Itu aja sih persyaratannya. Dia tergolong ke Q1 atau Q-nya bebas, Pak? Q-nya bebas. Yang artikel yang bebasnya satu. Sebenarnya semua artikel bebas. Q3 pun semuanya nggak masalah. Gitu. Q4 semuanya nggak masalah. Tapi yang penting peer review. Kayak gitu. Kemudian satu lagi, Pak, misalkan kembali lagi yang kayak konferensi itu, misalkan kita udah submit artikel kita di konferensi itu, kan nanti kan mereka akan keluarin kayak setiap artikel yang sudah diterima di konferensi itu dan sudah dipresentasikan. Apakah itu juga akan terhitung juga sebagai artikel yang pernah kita publish atau gimana itu, Pak? Sebenarnya kalau untuk persyaratan lulus ya, artikel itu sebagai pendukung aja, bukan syarat mutlak. Jadi syarat mutlaknya itu jurnal, minimal 2. Tapi tergantung lisensi juga. Kalau dari departemen minimal jurnal 2. Dan conference sebagai pendukung. Tapi kembali lagi, kalau saya di lab ini, minimal, kalau dari lab ini, saya itu menargetkan minimal 2 paper per tahun yang harus di-submit. Jadi ketika proses
submission, pengajuan disertasi, pengajuan defense itu ada minimal 6 paper, conference paper yang harus di-publish dan plus 3 jurnal kayak gitu. Tapi kembali lagi tergantung Sensei. Iya. Semoga sudah jelas untuk Bung Andre jawaban dari Iya. Bung Azhar. Iya, Ya, terima makasih, Pak. kasih. Iya, sama-sama. Dan sekarang saya sebenarnya tadi dapat notifikasi dari Uncle Median kalau Kak Aufa juga ada pertanyaan, tapi sebenarnya tidak chat saya sama di raise hand belum kelihatan. Kalau Mbak Chat Aufa kali. ada yang mau pertanyaan, silahkan Buana raise itu, Bu. hand ya. Betul. Sekarang waktunya saya serahkan kepada Pak Buana yang raise hand. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Terima kasih Mas Bro, Mas Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. YouTuber itu, Pak. Ya, terima kasih presentasinya. Sangat menginspirasi kami dan tentunya mudah-mudahan teman-teman semua juga terinspirasi. Yang ingin saya tanyakan, karena ini berhubungan dengan teknis, pasti bidang keilmuannya kan berbeda-beda antara teknik engineering, kemudian kami yang di kesehatan, dan teman-teman mungkin yang di sosial atau IPA gitu. Pastinya juga kan beda-beda. Meskipun secara konsep awalnya atau konsep dasarnya pasti sama. Yang saya ingin tanyakan non teknis, Mas. Yang pertama adalah bagaimana mengasah kemampuan menulis jurnal ilmiah dalam hal ini atau artikel ilmiah. Kenapa? Karena saya punya teman yang hanya diskusi itu formal gitu ya, diskusi 2-3 orang formal, kita buka buku, kita buka jurnal, kita diskusi, itu bisa jadi bahan tulisan yang sangat dipublish karena memang latar belakangnya adalah pendidikan gitu, jadi nulis publish dan cepat sekali publish. Selain bahasanya juga mendekati native gitu. Yang pertama, bagaimana mengasah itu dulu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa yang sudah Mas Azhar lakukan, sudah publish sedemikian banyak jurnal tadi yang dengan Q1 terpublish dengan faktor yang sangat tinggi. Yang ingin saya belajar dari panjenengan adalah fokus. Saya setuju ketika kita harus menulis jurnal fokus dan tidak disambi dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Yang ingin saya tahu, berapa jam sih ketika dalam satu hari itu Mas Azhar tekun di depan komputer atau mungkin eksperimen di lab, ngutak-ngutik ini itu dari pagi sampai sore kah, sampai malam kah, dan itu berlangsung berapa lama, dan itu kami ingin tahu pengalaman pribadi panjenengan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Ya, pertama tentang bagaimana menulis dengan lancar atau misalnya dengan berkualitas ya. Sebenarnya itu kita harus banyak-banyak membaca dan banyak-banyak berdiskusi. Yang kedua, karena dengan membaca dan berdiskusi, otak kita akan masuk banyak-banyak kata-kata baru dan bagaimana cara mengolah kata-kata itu. Yang itu secara teoritis. Kemudian setelah itu, kita mencoba menulis. Jadi, setiap apa yang kita baca, satu paper, kita harus merangkum. Itu yang saya lakukan. Dulu ketika mungkin sekarang saya nyantai ya karena sudah istirahat dulu lah gitu. Kayak dulu sebelum masih awal PhD itu sehari paling enggak satu paper yang dibaca dan dirangkum dan dijelaskan keunggulannya apa, kekurangannya apa, kategori apa. Itu minimal seperti itu. Satu hari satu. Jadi kemudian kalau ketika mau menulis jurnal, kita juga harus menambah literatur review kan. Itu bisa 5 paper per hari gitu. Ya dengan gini, kita nggak harus membaca keseluruhan. Tapi pertama dari title oke, abstract oke, conclusion oke, terus discussion-nya apa, terus baru lihat gambar-gambar. Ketika ini sangat sesuai, saya sangat tertarik ini, baru baca keseluruhan. Seperti itu. Jadi baca mungkin kita harus efisien juga karena nggak harus semuanya dari straightforward. Kalau kita menulis harus straightforward. Tapi kalau kita membaca, kita tidak perlu keseluruhannya.
awal-awalnya ada abstract dan conclusion atau discussion di situ. Bisa lihat di situ. Kemudian itu harus dilakukan. Kalau misalnya kita jarang melakukan atau kita cuma membaca terus status skip, itu percuma. Jadi ketika kita membaca, kita tahu inputnya, oh paper ini cara nulisnya kayak gini, kan kita baca, kita tahu. Dengan diskusi kita tahu. Makanya kita ketika berdiskusi, ketika menjadi harus dicatat. Itu harus dicatat. Kita harus mencatat karena dengan itu kita berlatih menulis. Walaupun jelek-jelek ya, kita berlatih menulis seperti itu. Nggak masalah gitu tuliskan. Yang penting kan nulis. Jadi kata itu tersampaikan gitu, belajar. Gitu. Setelah itu nanti biasa gitu. Kadang itu ada orang yang untuk membuat satu kalimat aja itu butuh 1 jam. Gitu. Ya, betul. Iya benar. Satu kalimat aja 1 jam gitu. Dan itu pernah saya lakukan ketika awal-awal dulu. 1 kalimat 1 jam. Itu jadi 1 hari itu 1 paragraf gitu. 1 hari itu emang pernah saya lakukan. Pernah saya alami gitu. Tapi lama-kelamaan ya sudah terbiasa gitu. Ya mungkin di 1 hari 1 halaman kayak gitu. Jadi ya pertama harus mencatat itu. Yang kedua, sebelum berkeluarga ya saya mungkin dari jam 9 sampai jam 9 di lab gitu. Wah, luar biasa. Sebelum berkeluarga ya. Sebelum keluarga jam-jam 9. Bahkan kalau misalnya labnya buka atau sudah submit extension, bisa ya tidur di lab itu. Tapi itu waktu sebelum 2016. Ketika sudah punya istri, mungkin saya nggak pernah tidur di lab. Jadi mungkin pulang ya jam 7. Mungkin berangkat jam 9, pulang jam 7. Itu sampai lahir anak pertama tahun 2017. Nah, ketika 2017 itu akhirnya sudah nggak bisa apa-apa ya, mungkin normal aja. Mungkin berangkat jam 10, pulang jam 6. Berangkat jam 10, pulang jam 6. Itu rata-rata sampai sekarang. Waktu awal-awal anak kedua lahir itu mungkin berangkat bisa jam 11, pulang jam 4, pulang jam 5 kayak gitu. Jadi normal-normal aja gitu sebenarnya. Kayak gitu. Tapi ya sebenarnya itu efisiensi dalam riset itu memang diperlukan gitu. Saya dari awal sebelum masuk PhD, saya terpaksa harus membuat, tapi memang bagus juga, terpaksa membuat timeline situ. Riset ini tahun ini harus gini, semester ini harus nyampe segini, semester ini. Dan itu di JSPS karena saya mendapatkan grant JSPS. Di JSPS itu tiap tahun itu harus laporan, jadi membuat laporan. Jadi dengan itu saya terpaksa untuk pertama membuat jadwal bagaimana, terus step-stepnya bulan ini apa yang harus lakukan, conference mana yang harus saya submit kayak gitu. Dengan membuat jadwal kita bisa melakukan riset secara efisien seperti itu. Ya nggak. Jadi akhirnya tapi nggak semaksimal dulu. Dulu ketika master 2 tahun saya bisa submit 3 jurnal dari dulu. Riset student saya submit 1 jurnal. Ketika terus masuk master sampai 2 jurnal. Jadi sudah 3 jurnal di awal gitu. Terus PhD-nya agak nyantai. Gitu. Jadi ya kalau PhD ya biasa lah gitu. Jam-jamnya biasa gitu. Itu aja. Ya. Kuncinya berarti istiqomah ya. Ya mungkin berarti ada bedanya tadi Pak. Antara PhD bujangan sama PhD keluarga bedanya. Satu lagi Mas Azhar, kalau boleh tahu ke depannya secara pribadi seperti apa nih? Apakah masih akan postdoc di sini mungkin dengan research sini, atau pulang ke Indonesia ngajar atau mengembangkan lab di sana dan seterusnya gitu? Kalau dulu ketika awal masuk ke Jepang, fokus saya masih sempit. Jadi setelah ini studi ini saya balik ke Indonesia. Jadi setelah itu ketika saya sudah masuk conference, terus sudah kolaborasi dengan banyak orang, terus semakin terbuka. Jadi ya untuk kembali ke Indonesia kan agaknya mungkin nggak untuk saat ini gitu.
sekarang saya masih postdoc, akan postdoc di sini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih jawaban dan inspirasinya, Bu Wira. Oke, terima kasih juga Pak Cahaya Buana untuk diskusinya. Masih saya buka pertanyaan dan diskusi apabila Bapak, Ibu, Saudara masih mau menyampaikan atau sharing atau menyampaikan pertanyaan. Itu. Boleh ulang lagi pertanyaan nggak? Oh, Kak Aini. Oke, silakan Kak Aini. Banyak nih Mas Azhar. Oh ya. Mungkin karena saya masih tahapan belum mulai menulis kali ya. Jadi lebih ke sebelum menulisnya sih. Yang pertama itu kan mungkin buat teman-teman yang baru datang juga nanti karena saya juga baru mulai. Gimana sih Mas Azhar itu mempertahankan motivasinya itu gitu? Pasti kan banyak distraction, banyak kendala juga kan selama riset atau dari luar atau dari mana gimana gitu. Gimana sih Mas Azhar mempertahankan motivasinya untuk misalnya iya sih bikin target pastinya kan itu membantu kita untuk apa terfokus ke tujuan kita gitu. Ya. Cuman ya niatnya itu loh gimana sih gitu. Satu. Nah, terus untuk apa? Manajemen waktu antara untuk baca literatur sama eksperimen mungkin beda kali ya kalau seandainya science apalagi yang kerja di lab kan emang eksperimen itu kan menghabiskan waktu yang cukup panjang gitu. Nah, kalau untuk Mas Azhar sendiri saya nggak tahu sih eksperimennya kayak gimana. Gimana sih ngebalance nih bikin balance antara literatur review-nya sama eksperimennya. Terus apakah harus setiap hari kayak gitu misalnya kalau eksperimen atau kalau baca literaturnya kayak gimana gitu. Terima kasih. Ya, pertama untuk istiqomah ya. Istiqomah ya selain dari unsur teknis kayak misalnya membuat apa diagram atau misalnya research direction. Tapi ya yang kedua ya otomatis pasti dari segi ruhiyah atau misalnya dari segi rohani. Gitu. Jadi kita sebenarnya itu hidup juga untuk apa gitu. Pertama itu. Jadi misalnya dengan kita, misalnya bidang yang kita lakukan, gitu, apa baiknya buat kita gitu. Misalnya apa kita menyerah gitu. Otomatis kan nggak perlu. Kita ada apa namanya? Ada kewajiban di situ. Kita dapat beasiswa. Kita wajib melakukan itu semaksimal mungkin gitu. Itu yang saya tanamkan tuh. Karena kalau misalnya kita nyantai-nyantai juga itu juga beasiswa nggak itu juga ada tanggung jawab kita secara moral juga gitu. Mungkin dari segi teknik kita tanggung jawab ke sensei, tapi dari segi rohani kita juga bertanggung jawab ke Tuhan Yang Maha Esa gitu. Itu sebagai dasar juga gitu. Kemudian setelah itu ada target-target yang bersenang-senang juga gitu. Kalau misalnya kita submit ke conference tertentu, otomatis kan kita keluar gitu, kita jalan-jalan. Gitu. Jadi akhirnya kita dapat grant, ada alasan buat travel grants gitu. Kita ke negara mana, kita yang mungkin itu juga ada apa namanya sebagai motivasi juga gitu untuk menjalankan research yang baik gitu. Kita juga bisa submit paper, terus kita bisa jalan-jalan di sana gitu. Nah, jujur aja kalau misalnya conference itu, saya misalnya conference ada sekitar 5 hari conference atau misalnya saya datang H-1 pulang H+1 mungkin total 7 hari gitu ya. Itu 6 malam. Ya mungkin fokus ke conference-nya mungkin cuma beberapa jam, mungkin 2 jam di ikut conference, mungkin setelah itu kita jalan-jalan. Kadang saya bawa keluarga juga gitu. Itu sebagai target di luar ya target secara horizontal dan vertikal gitu. Terus secara teknis kita juga jalan, terus secara target misalnya target jalan-jalan untuk keluarga juga ada gitu. Ada alasan untuk keluar negeri ya gitu. Itu bagaimana saya terpacu untuk melakukan itu. Itu aja sih.
ada kata kuncinya ini. Jadi cari keluarga. Ada kata keluarga itu tadi. Kowe jawab ngono wis dijawab dhisik. Beda. Itu keywordnya itu tadi keluarga itu penting. Iya. Keyword di dalam artikel itu penting kan ya Pak Pras? Ada yang single di sini kok. Oh, iya. Memang ya itu memang harus balance ya memang itu. Iya. Baik, makasih Pak Pras. Makasih Kak Ini. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya bacakan yang dari chat. Saya ada nih Bu Ira pertanyaan. Oh, oke. Ya, Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya dan saya ucapkan terima kasih pada Mas Azhar karena telah memberikan an insightful explanation and discussion ya. Jadi sangat melampaui target saya untuk target acara hari ini untuk merubah paradigma kita dalam melakukan sebuah riset ataupun memanage bahkan menyusun sebuah paper ya. Dan mungkin untuk pertanyaan saya itu hal yang mendasar. Kan seperti yang saya ketahui juga Mas Azhar menghabiskan waktunya dari pagi sampai malam di lab. Nah itu kan pasti ada titik jenuh atau yang tadi kayak stuck gitu Mas ya. Nah, itu bagaimana Samen itu memanage stuck tersebut atau bosan tersebut sehingga untuk bisa stabil tiap harinya seperti itu Mas. Terlepas dari yang tadi seperti dapat jalan untuk jalan-jalan saat konferensi seperti itu Mas. Terima kasih. Kalau sebenarnya saya nggak di lab itu nggak melulu melakukan tugas yang positif gitu. Tapi juga misalnya nonton YouTube, kalau misalnya terus melakukan pekerjaan yang lain, misalnya menggambar atau misalnya hobi. Saya kan hobi juga menggambar, terus mungkin hobi ya selain technical drawing atau mungkin saya juga misalnya nonton film kayak gitu nggak masalah gitu. Saya juga kayak gitu sih. Jadi nggak fokus misalnya kayak orang kerja terus tanpa lepas dari handphone dan lain-lain. Nggak kayak gitu sih. Cuman ya kita tahu porsi tugasnya. Kalau misalnya tugasnya sudah beres, ya kita bisa melakukan itu. Kalau misalnya kita terlalu fokus dulu atau misalnya kita terlalu menghabiskan akhirnya bikin stres, ya udah keluar dulu nggak masalah. Atau misalnya jalan-jalan, kalau mungkin sekarang agak susah ya. Ya dulu sering jalan-jalan sendirian, walaupun sendirian jalan-jalan gitu. Misalnya ke Hakuba, kalau misalnya terus jalan-jalan ke ya terus cari temen, dulu ada temen kayak misalnya Mas Yusuf gitu. Saya aja jalan-jalan Mas Yusuf, kumpul-kumpul sama teman-teman Indonesia gitu. Dulu waktu tahun 2016 sebelum saya nikah, itu rumah saya itu sebagai base camp buat kumpul-kumpul gitu. Jadi tiap 2 minggu sekali, mungkin di sini alumni mungkin nggak ada yang ikut ya. Kayak misalnya Mas Rito, Mas Yusuf, terus lain-lain, terus Pak Rudolf. Itu sering. Jadi itu juga sebagai merefresh otak kita itu. Terus kalau sekarang mungkin kita Jumatan di Indo Kampus ya, itu sebagai, terus setelah itu ngobrol-ngobrol makan-makan di lantai 7 itu mungkin itu sebagai juga sebagai merefresh otak kita gitu, ngobrol dengan orang gitu. Itu sih futsal. Iya, sekarang nggak bisa booking. Ya, gitu. Tapi misalnya lebih sekarang kan kalau yang sekarang itu kita nggak bisa booking ya, Jadi mungkin lebih bisa bikin atau mendirikan grup sport gitu misalnya untuk PPI TMU. Jadi kita bisa menyewa atau menggunakan daikukan gitu loh, atau tempat sport yang lain kayak futsal, lapangan futsal dan lain-lain. Soalnya sekarang kalau misalnya individu terus booking lapangan itu nggak bisa, harus grup gitu loh, kayak ekstrakurikuler gitu. Kalau LABIB sebagai PPI TMU mungkin bisa mengajukan itu, mungkin bisa. Terus saya kan sudah jadi, mungkin mulai April sudah jadi staff ya, mungkin bisa. Terus saya mintakan ke Sensi bisa nggak masalah, jadi supervisor yang mendampingi gitu bisa.
Kayak gitu sih. Terima kasih Mas. Ya mungkin nanti bolehlah ini mulai Ya, April kan nanti banyak yang keluarga Hino yang cowok-cowok ini bisa futsal atau yang ibunya PKK apa backline atau seperti apa kayak gitu. Oke. iya. Ya, Terima kasih. makasih Bung Azhar, makasih Bung Labib. Dan itu yang terakhir tadi, ya semoga segera ada acara untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ini di PPITMU Ini ada kegiatannya. dari Mas Andri nih belum. Iya, tapi ada juga yang raise hand. Mungkin yang raise hand dulu ya, Pak Azhar. Oh iya. Oke, dari Uncle Median, silakan. Ya. Waktunya tinggal sedikit lagi, Uncle. Ya, Silakan sebetulnya maksimalkan. komentar aja. Ini kita kan acara bagus sebetulnya ya. Kita belum pernah kita sharing-sharing agak-agak serius begini ya. Biasanya kita kumpul itu makan, jalan-jalan. Tapi ini saya rasa juga kita perlu berbagi juga informasi background kita masing-masing. Kalau boleh saya menyampaikan, kalau di Arakawa ini kan juga kita beragam ya Pak. Kalau Pak Buana itu kan pakarnya di onkologi rehab, kemudian Bu Era itu di pediatrik anak autisme, kemudian ada di ini yang fokusnya ke fungsi tangan, kemudian ada Hana juga yang sekarang di VR, virtual reality. Sebetulnya kalau kita kombinasikan dengan rencana untuk riset kolaboratif itu antara Hino, kemudian Arakawa, kemudian juga mungkin tourism yang atau dari biologi juga, saya rasa ke depan itu bisa kita bisa cari benang merahnya di mana kita bisa ketemu gitu kan. Apalagi ada alumni kayak Pak Pras yang udah pasca kelulusan itu seperti apa pengalamannya, kemudian menghadapi masyarakat, apakah ada rencana riset berikutnya. Saya rasa ini bisa jadikan mini conference sebetulnya internal ya dari segi PPU gitu. Jadi kita saling berbagi, dan saya juga tadi cukup exciting ya dengan papernya Pak Azhar tadi itu, ternyata ada aspek geraknya juga, neuroscience-nya, kemudian kalau di kita kan ke muskuloskeletal, kemudian kalau kita kan di sini ke neurorehabilitasi kalau saya, untuk bagaimana mengembalikan fungsi. Kalau Pak Azhar kan bagaimana membuat suatu model ya sepertinya ya untuk supaya bisa bergerak. Kalau kita kan itu saya rasa juga ke depan bisa diaplikasikan mungkin untuk terapeutik. Ya, terapeutik misalkan menggunakan alat bantu untuk berjalan, kemudian pengganti tungkai atas atau tungkai bawah. Saya rasa ke depan potensial juga sebetulnya. Mungkin itu sih. Sebenarnya itu kan kalau misalnya Mas Median membaca sampai akhir, itu tujuan utamanya bukan di robotik sebenarnya. Robotik sebagai aplikasi awal, tapi tujuannya itu untuk prostetik. Prostetik. Kalau kita memodelkan suatu robot tanpa mengindahkan suatu morfologi dari manusia, dari muscle, terus spinal cord, sinyal dari neurons, terus dari bagaimana mata melihat, itu kalau tidak mengintegrasikan itu akan susah untuk membuat sebuah prosthetic leg atau prosthetic hand yang terintegrasi gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa saya masuk ke situ, karena tujuan besarnya itu untuk ke prosthetic leg kayak gitu. Jadi ya sangat harus untuk berkolaborasi dengan neuroscientist gitu dan neurobiologi atau misalnya fisiologis gitu. Baik, sudah Uncle? Ya kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Harus saya tutup untuk pertanyaan, tapi karena masih ada satu pertanyaan di chat, itu kita jawab dulu ya, Bung Azhar. Yes, silahkan. Harus dalam bidang penelitian yang linear dengan PhD kita tahu. Bisa Dari lintas jurusan. Sebenarnya paper kita yang saya ajukan untuk PhD atau dissertation, syarat dissertation itu sebenarnya berbeda dengan isi dissertation dari saya, sangat berbeda. Jadi sebenarnya nggak masalah, nggak ada keharusan konten itu sesuai dengan tesis kayak gitu. Kalau misalnya untuk di departemen saya ya, departemen medical system engineering, kalau
mungkin bidang yang lain mungkin beda ya, tapi nggak tahu juga gitu. Tapi kalau menurut saya sebenarnya tidak harus linear juga gitu. Karena saya sangat jauh, karena pekerjaan master dan pekerjaan PhD sangat berbeda gitu. Seperti itu. Jadi ya nggak masalah insya Allah. Iya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk Bung Azhar. Hari ini tuh luar biasa ya, karena kita sebenarnya mau silaturahmi, terus cari-cari alasan kumpulnya untuk apa ini. Oke, kita belajar dari Mas Azhar. Ternyata kita tidak hanya belajar, tapi kita juga terinspirasi gitu. Malah membuka kemungkinan untuk kolaborasi di masa depan, seperti yang tadi disampaikan oleh Uncle Median. Jadi Bung Azhar, kapan kira-kira bisa komunikasi atau diskusi sama tim Arakawa? Karena kita di sini banyak terlibat dalam neuroscience, kemudian bagaimana aplikasi untuk rehabilitasi. Jadi berkutik di robotiknya bukan hanya di robotik, tapi bagaimana robotik itu bermanfaat bagi umat manusia. Ya, gitu. Pak Yani juga robotik ya Pak Azhar, Pak Yani? Iya. Satu lab juga ya? Satu lab juga. Jadi sebenarnya ini rehabilitation itu sebenarnya itu fokus lab kita juga di rehabilitation gitu. Jadi kayak misalnya Pak Anom, terus kemudian Pak Yani, terus mungkin Yani enggak ya, tapi Pak Anom ini yang sangat related dengan rehabilitation gitu. Siap-siap. Iya. Kapan-kapan kita ada channel khusus untuk diskusi. Kapan-kapan kita kunjungan lab ya, mungkin kunjungan lab ke Hino. Tarik katanya Pak Buana itu di chat. Yes. Jadi sebenarnya, makanya kita sebagai researcher itu tidak harus terkungkung dalam lab itu. Jadi kita harus lepas keluar gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan mungkin kalau saya tahu bidangnya neuroscience, mungkin saya ajak diskusi juga dari dulu. Iya, ini PR juga nih untuk Bung monggo Labib. Bapak Ibu Rakawa datang ke Hino. Untuk Bung Labib menciptakan opportunity bagi kita bisa sharing seperti ini, sehingga kemungkinan kolaborasi itu ya ibaratnya neuron gitu, langsung sinapsnya itu nyambung gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi bukan hanya belajar, tapi kita juga terinspirasi. Selanjutnya malah kemungkinan kolaborasi itu gede nih sebenarnya. Jadi tinggal dijadwalkan atau ya kita tantang Mas Labib juga untuk menciptakan kesempatan kita untuk berdiskusi semacam ini. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu memang harus kita tutup. Meskipun ini menyenangkan, tapi harus kita tutup dulu. Sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan beberapa summary dari hari ini, bahwa pertama, kita tadi belajar tentang manajemen riset, bagaimana mengidentifikasi motivasi riset, materi, kemudian timeline, dan kemungkinan kolaborasi. Kemudian Bung Azhar bukan hanya menyampaikan tentang bagaimana menyusun artikel, tetapi juga strukturnya. Bagaimana artikel itu bisa diterima di jurnal yang Q1 gitu. Kemudian conference itu bukan hanya untuk menyampaikan ide kita tentang skrip atau tentang tulisan, tetapi malah mengundang bagaimana kolaborator itu tertarik dengan riset kita, atau kita menemukan kolaborator mereka yang punya yang punya interest yang sama, bidang yang sama gitu. Oke, itu kurang lebih rekap kita pada hari ini. Kemudian saya minta boleh dong videonya on dulu untuk kita berfoto bersama. Jarang-jarang ini tim Arakawa, tim Hino, dan tim Minos berkumpul. Oh, videonya nanti bakal di-share dan di-upload di YouTube. Tahu gitu saya dandan tadi. Biar surprise ini. Oh, BPI TMU punya YouTube. Kaget gue.
Oke, boleh di on. Baik, mungkin butuh waktu dulu untuk persiapan on Aja kamera. Instagram yang megang siapa itu dulu Instagram? Passwordnya kemana Instagram? Nggak Nah itu ganti. Instagram kayaknya nanti bikin lagi atau gimana ntar. Oke. Sudah bisa kita mulai foto bersama. 1, 2, 3 senyumnya. Yes. Saya satu lagi mungkin yang lucu-lucuan deh, tangannya kemana atau gimana gitu, bukan cuma wajah doang. Tangannya juga di layar, seperti apapun boleh. Perlu Cuman kalau pakai filter kali Mbak Ira. gimana Kak Aini? Pakai filter. Pakai Kalau filter? mau. Omo aigu, boleh di sini? Kayaknya kebanyakan memang pakai laptop ya. Jadi silakan kalau yang mau pakai filter. Aduh Kak Dini udah duluan dong. Caranya gimana? Nggak ngerti saya. Iya, jadi di kata video, stop video, itu diklik Uncle. Di kiri bawah itu ada video, boleh diklik. Dan di situ nanti ada beberapa Mana sih? beberapa pilihan yang sesuai dengan masing-masing. Oh, Oke, video saya filter. pilih yang ini. Ya. 1 menit dari sekarang, silahkan kalau mau di-explore. Kita lucu-lucuan. Kak Dini, jangan yang itu, atulah ngeri matanya satu. Wah, Uncle bukannya Median pakai Dini. kacamata hitam. Oke. Biar kayak di pantai ini. Yakin? Lucu, itu aja nggak apa-apa, Bapak. Oke. Iya, sorry yang join dari HP ya. Iya, ada Mbak Rahayu Pertiwi. Nah, itu Kak. Sambil wisuda boleh ya? Boleh. Ya ini aja wisuda aja. Iya. Simulasi. Simulasi. Sudah aja lagi. Oke, sudah siap. Ini pilihan terakhir untuk video filternya. Yes, saya ambil gambarnya ya sekarang ya. 1, 2, 3. Genit nggak sih begini? Ngimpi apa ya? Mohon maaf, ini apa namanya? Moderatornya moderator gila, salah pilih itu Bung Labib, milih saya jadi moderator, ceringkis gak habis-habis kemana-mana. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Tuh, pembicara sama yang lain-lain yang memang scientific, nggak kayak kita nih main-main melulu. Itu nggak pakai video filter mereka. Oke, dengan demikian foto udah, materi udah, saya sebenarnya mau, rekap juga udah. Jadi sebenarnya saya kembalikan nih waktunya ke Bung Labib. Ya. Terima kasih loh Bung Azhar, hari ini luar biasa untuk kita Ya, semua. Yes. Sama-sama. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Arigatou gozaimasu, Pak. Arigatou gozaimasu. Bung Labib, silahkan waktunya saya serahkan kembali. Terima kasih Bu Ira sudah bersedia menjadi moderator yang sangat sekali super hari ini ya Bu Ira ini. Jadi kita ini sebagai audiens atau partisipan ini sangat senang sekali mengikuti kegiatan hari ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Mas Azhar karena bersedia meluangkan waktunya dan membagikan ilmunya. Saya benar-benar ini ya sangat belajar banyak dari penjelasan dari Mas Azhar. Dan saya sekali lagi saya tekankan, saya bilang lagi kalau ini melampaui dari target kegiatan untuk kita pada hari ini dan untuk yang lainnya semoga
ilmu yang diberikan Mas Azhar bermanfaat dan kita segera bisa melakukan kolaborasi antara Arakawa, Hinu, dan Minamesawa seperti itu. Jadi semoga sehat semuanya dan kita berjumpa di kesempatan berikutnya, entah itu kegiatan offline ataupun online. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Ada Pak, Atau ada kata-kata dari Pak Ros dan yang lainnya? ke depan rencananya apa nih Pak? Akan makan di mana nih? Ini masih belum tahu ini Pak, mungkin nanti iya. bisa dibahas lah di grup kita Iya. punya acara ide apa, mungkin bisa. Nomika ini. Terus satu lagi Bung Labib, ini Iya. ada yang nulis di chat kalau materi presentasinya kalau Bung Azhar berkenan bisa di-share di grup ya. Oh iya, insya Allah di share. Arigatou gozaimasu. Dah. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat-sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekare sama. Dari sama. Hai. Kita nggak ada kampai nih ya. Nggak ada kampai. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Hatur nuhun Bung Azhar.